Oke, alhamdulillah hari ini kita progres aplikasi cashless kita hampir sudah selesai. Ini dashboard untuk admin. Jadi kan ini kan yang mengendalikan semuanya itu kan di admin. Jadi ketika pertama kali masuk, admin masuk itu ada notifikasi saldo rendah. Ya, siapa saja santri-santri yang saldonya rendah ditampilkan di sini. Kemudian ini ada top up santri. Jadi ketika ada santri yang misalkan kita mau tambah uangnya, misalkan untuk ini ya, ini sudah 3 juta, ini coba kita tambahkan lagi 10.000. 10.000 kita proses top up. Oke, kita spidernya masih ada ya, karena nanti setiap top up ini berhasil top up 10.000. Coba kita lihat notifikasi WA nya. Nah, notifikasi WA berhasil top up 10.000 rupiah ya, jadi ini otomatis ada di sini ya, otomatis ada. Bentar. Nah, dan di sini misalkan kok saldonya salah, di sini kita ada menu koreksi saldo. Nah, di sini untuk koreksi saldo kita ada admin itu ada lebih dari satu. Jadi misalkan ada koreksi lebih dari 50.000 maka akan membutuhkan admin lain. Jadi saling mengawasi. Jadi walaupun ini dipegang oleh pengurus sendiri, ketika untuk koreksi pun ini harus membutuhkan approval atau persetujuan dari admin lain. Nah, dia ada alasannya juga kenapa mau dikoreksi. Jadi ini nanti setiap koreksi pun akan ada notifikasi WA. Coba. Nanti kita coba ya. Tapi ini nggak bisa karena intinya nanti setiap koreksi ada notifikasi WA. Contohnya ini. Nah, contohnya ada koreksi saldo ya. Koreksi saldo jenis penambahan sudah tak coba. Jenis pengurangan juga ini ada. Nah, ini semua koreksinya kenapa? Ini saya coba tes. Nah. Ya, dan di sistem kita bisa cek saldo santri. Nah, ini ada 12 santri yang terdaftar. Total semua uang yang kita pegang ada 5.95. Ini masing-masingnya. Nah, untuk riwayatnya ada di sini, kita juga punya riwayat transaksi. Ini riwayat transaksi itu untuk santri. Nah, ini mereka jajan apa di sini bisa untuk belanja, filter. Nah, ini. Nah, untuk lebih detail kita punya menu laporan. Nah, ini lebih detail lagi. Nah, di menu laporan. Di laporan ini kita bisa per nama. Nah, misalkan tadi ya, Halimatul Aliyah ini kita kan yang dari tadi ini terus kita share. Nah, ini lengkap. Bisa kita ekspor PDF, bisa kita ekspor CSV. Nah, mulai dari ini semua. Ini laporan detail. Dan untuk pencairan ini saya niru dari sistem yang saya punya. Laporan saldo toko ini terpisah. Nah, ini toko ada 2, koperasi sama kantin. Nah, ini tidak ada saldo karena nggak ada yang berbelanja di kantin. Koperasi ada 100 nggak bisa dicairkan. Untuk riwayat pencairan di sini ada riwayat pencairannya. Nah, ini ada riwayat pencairan selesai. Di sini kita bisa broadcast info saldo ya. Jadi ini bisa mengirim info saldo santri, misalkan per bulan atau per berapa. Nah, contohnya ini. Nah, info saldo santri. Nah, ini kan ada info saldo. Nah, untuk menunya lagi ini ada generate kartu. Nah, ini kartu cashless-nya. Contoh ada ini Hamilat Zimatur ini yang kita pakai. Nah, ini kartunya. Nah, ini nama pondoknya. Ini nanti diisi foto, berlaku sampai berapa, ini tanda tangan pengasuh, namanya, nik, kelas, tanggal lahir. Kemudian ini adalah barcode yang nanti akan di-scan di toko. Nah, untuk kartu sebenarnya kalau warnanya kurang sesuai bisa dimasukkan di sini, data lembaganya, logo, nama. Nah, kemudian ini juga ada pengaturan sistem, maksudnya saldo minimumnya harus ada berapa. Jadi supaya ada pemberitahuan merah itu kan kita setting saldo minimum harus berapa, top up 1 hari maksimal berapa. Ini 500.000. Kemudian belanja harian maksimal 100.000 per santri. Nah, ini juga ada. Kirim notifikasi jika saldo rendah. Jika saldo di bawah 10.000 nanti otomatis ada notifikasi. Nah, ini nanti bisa diaktifkan bisa tidak. Tapi karena kan itu WA itu kan dia ada broadcast masal, pengaturan WA dan lain-lain. Ada. Ini tokennya karena kita ambil dari Fonte, tokennya harus ngambil dari Fonte. Ini untuk admin ya. Sedangkan untuk menu santri. Nah, ini jadi nanti setiap wali santri nanti bisa lihat apa saldonya seperti ini. Ini bisa diakses di HP. Nanti ketika diakses di HP tampilannya seperti ini. Nah, kita buat responsif. Nah, tampilan HP-nya seperti ini, saldo total dari. Halo. Makasih. Mau ini apa enggak? Ya, tak kasih. Nah, ini untuk riwayat transaksi. Nah, jadi bisa mengetahui transaksinya anak. Jadi nanti dia dikasih sandi setiap rekor QR juga. Ini nanti tadi error yang saya buat. Oke, masih ada error. Kita lanjut ke menu santri. Jadi di menu santri ya. Nah, ini santri, kalau kita di menu santri ya, ini yang diakses oleh wali santri nanti di aplikasinya. Dia bisa lihat riwayat transaksi. Nah, jadi nanti santri bisa melihat riwayat transaksinya masing-masing. Nah, mulai dari riwayat top up atau riwayat ada koreksi, kemudian ketika dia belanja, nah ini bisa. Jadi kalau belanja warna biru, top up warna hijau. Kemudian juga bisa melihat kode QR dari santri tersebut. Nah, kode QR dari santri yang bersangkutan. Itu untuk role santri. Kemudian untuk role kantin termasuk. Jadi ketika nanti transaksi di kantin dipakai ini bisa dioperasikan di HP sebenarnya karena kan basisnya web. Kalau berbasis web dioperasikan di laptop, komputer, HP bisa semua. Jadi HP RAM 2 pun bisa. Nah, itu enaknya ketika pakai web. Nah, ini ketika itu kita kalau pakai komputer bisa nanti pakai kode scanner atau tinggal copy paste. Kalau mau cari santrinya siapa, misalkan nggak bawa kartu, bisa ketik namanya misalkan Ahmad, tinggal cari. Nah, ditemukan santri nama Ahmad. Bisa di preview untuk melihat kartunya, review.
Nah, sebenarnya yang dicari itu adalah kode QR-nya. Kode QR dari Ahmad. Nah, tinggal copy di sini, kemudian masukkan di scan. Nah, nanti dicek. Oke. Nah, karena saldonya 0 nggak bisa ya. Misalkan kita mau pakai bakso, nah, saldo tidak cukup. Nah, ini yang digunakan untuk transaksi di menu toko. Kemudian juga bisa tambah produk. Nah, produknya apa saja bisa ditambah. Ini stok. Nah, intinya ini kayak kasir lah, tapi mini kasir. Kemudian di scan ini bisa ditambah dengan kamera. Nah, ini kameranya. Oke, jadi muncul kamera ya. Ini kan kalau di HP itu biasanya pakai kamera, scan barcode-nya bisa pakai kamera dengan ini. Nah, ini bisa pakai kamera. Contohnya ini nanti otomatis deteksi sendiri. Cuman ini karena kamera laptop saya ini enggak bisa, jadi saya enggak gunakan transaksi dengan kamera karena memang laptop tidak mendukung. Oke, tapi insya Allah alhamdulillah bisa. Di sini juga ada laporan, menu laporannya untuk apa namanya penjualan, transaksinya berapa dan lain-lain. Jadi nanti jangan khawatir. Untuk responsif mobile bisa kita coba responsifnya kalau dibuka di HP. Ini dibuka di HP. Nah, seperti ini tampilannya. Ini tampilan ketika dibuka di HP. Nah, jadi insya Allah ini juga responsif. Nah, coba kita lihat yang lain. Scan transaksi. Nah, ini sudah kita pakai dimensi responsif. Scan dengan kamera. Nah, ini kan yang kita cari ketika kita pakai HP ya. Jadi transaksi dengan kamera ini. Oke, dan mungkin itu dulu. Ini bedanya toko sama kantin sama toko atau koperasi apa? Bedanya di limit. Kalau di toko itu nggak ada produknya itu dimasukkan manual karena nggak pakai limit. Ini saya juga niru sistem seperti ini. Terima kasih.